8 karyawan Palapa Timur Telematika tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata saat memperbaiki Tower Base Transceiver Station atau BTS Telkomsel di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Lalu bagaimana kronologi kejadian tersebut? Kita sudah tersambung di ujung telepon dengan Kombes Pol AM Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Selamat pagi Pak Kamal, bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi? Apakah yang saat itu dilakukan para pekerja? Terima kasih, selamat pagi Mbak Juana. Ya, turut berduka cita 8 karyawan dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata pada hari Rabu dini hari. Jadi semua karyawan itu ada 9, satu di antara saat itu tidak di camp. Terus kemudian datang kelompok kriminal bersenjata kurang lebih sekitar 15-an. Mereka melakukan pembantaian terhadap 8 karyawan. Dan kemarin setelah diketahui oleh satu yang selamat, diketahui bahwa 8-nya sudah meninggal dunia dan yang bersangkutan salah satu karyawan melaporkan ke kantor pusat dengan alat komunikasi yang mereka miliki dengan CCTV dan minta untuk segera dievakuasi. Jadi kemarin juga dari pihak perusahaan rencana mengevakuasi para korban dan karyawan lainnya yang ada di BTS 4. Sehingga karena cuaca tidak memungkinkan di BTS 3 karena kondisinya cukup lebat awannya karena posisinya lebih tinggi daripada BTS 4. Jadi untuk penerbangan heli ke lokasi ke TKP ditunda dan karyawan di BTS sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Terus kemudian saat ini kita konsentrasi untuk bagaimana kita dapat evakuasi segera mungkin karena selain posisi BTS di TKP ini ke posisi yang cukup terjal dan tinggi dapat dilalui oleh darat dalam arti kata untuk orang-orang tertentu susah untuk menjangkau lokasi tersebut. Terus kemudian rencana mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita evakuasi ke Timika untuk kita kirim sesuai dengan alamat masing-masing. Namun demikian kita masih memantau situasi wilayah di Beoga karena kemarin juga terjadi kontak tembak antara rekan-rekan TNI dengan KKP yang diduga ada kelompok yang melakukan kekerasan terhadap 8 karyawan PTT. Ya, baik Pak Kamal, lalu bagaimana dengan pengejaran KKB ini? Apakah sudah ada informasi update terbaru mengenai KKB ini, Pak? Pasca terjadinya kontak tembak beberapa hari yang lalu di kawasan Laga, khususnya di bandara yang mengakibatkan dari kelompok KKB terkena, bahkan ada yang meninggal. Itulah kita dapat informasi mereka akan melakukan balasan-balasan. Cuma kita sayangkan tanpa mengarah pada warga masyarakat sipil ya yang menjadi korban dan sasaran. Memang kalau TNI dan Polri kan menjadi risiko dinas di mana kita harus berupaya melaksanakan pengamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, saat ini ada beberapa kelompok yang ada di puncak Ilaga, yaitu kelompok Tinus Murib, terus kemudian kelompok Numbuk, kelompok Toni, kelompok Elena Murib, dan kelompok Lesmin. Ada beberapa kelompok ini juga mereka bergabung ada untuk melakukan kekerasan yang dilakukan oleh KKP terhadap siapa saja yang mengganggu rencana kerja KKP itu sendiri. Maka dari itu di awal Kapolres pasca kejadian kekerasan di minggu yang lalu mengingatkan pada warga masyarakat sipil khususnya untuk tetap waspada karena setiap saat mereka akan melakukan kekerasan jika mendapat kesempatan, situasi dan kondisi mereka akan melakukan kekerasan. Jadi untuk beberapa karyawan di Puncak Jaya terhadap karyawan-karyawan yang saat ini berada di lokasi sudah diperintahkan untuk segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jadi Puncak Ilaga dengan Puncak Jaya ini adalah kabupaten
berdampingan, termasuk Kabupaten Intan Jaya, di mana Bioga itu tempat lintasan-lintasan dari kelompok kriminal bersenjata yang akan menuju ke beberapa titik di wilayah Pegunungan Tengah, khususnya di antara Puncak Jaya, Puncak Ilaga, dan Kabupaten Intan Jaya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kamal atas informasinya. Selamat bertugas kembali.